minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Yang kedua, selawat bertangkaikan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, berdirinya saya di sini untuk menjelaskan tafsir Tarbawi Quran surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12 dan relevansinya terhadap pendidikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru amra'ata Nuhin wa amra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu amra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Sadaqallahul azim. Yang artinya At-Tahrim ayat 10, daraballahu, telah membuat Allah, mathalan lilladzina, perumpamaan bagi orang-orang yang kafaru amra'ata Nuhin, kafir atau ingkar, istri Nuh, wa amra'ata Lut, dan istri Lut, kanata tahta, keduanya adalah di bawah, abdaini min ibadina, dua orang hamba dari hamba kami, salihaini, dua orang soleh, fakhanatahuma, lalu keduanya berkhianat kepada keduanya. Falam, maka tidak, yughniya, keduanya mampu, anhuma, dari keduanya, minallahi, dari Allah, syai'an, wakila, sesuatu atau sedikit pun, dan dikatakan, udkhula, masuklah kamu berdua, an-nar, api atau neraka, ma'ad-dakhilin, bersama orang-orang yang masuk. At-Tahrim ayat 11 artinya wa daraballahu mathalan, dan membuat Allah perumpamaan, lilladzina, bagi orang-orang yang amanu, beriman, amra'ata fir'auna idh, istri Fir'aun, ketika qalat rabbi ibni, ia berkata, ya Tuhanku, bangunlah, li, untukku, indaka, di sisimu, baitan, sebuah rumah, fil jannah, dalam surga,
Wa najjini, dan selamatkanlah aku, min, dari Fir'aun, wa amalihi, dari perbuatannya. Wa najjini, dan selamatkanlah aku, minal qaumiz zalimin, dari kaum orang-orang yang zalim. At-Tahrim ayat 12 artinya, wa Maryam ibnata, dan Maryam putri, Imran allati, Imran yang, ahsanat, ia memelihara, farjaha, kemaluannya atau kehormatannya, fanafakhna, maka kami tiupkan, fihi, min, ke dalamnya, dari ruhina, ruh kami, wasaddaqat, dan ia membenarkan, bikalimatin rabbiha, dengan kalimat Tuhannya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa kanat, dan ia adalah, minal qanitin, dari atau termasuk orang-orang yang taat. Asbabun nuzul Quran surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12. Ayat 10 sampai 12 dari surah At-Tahrim memuat perumpamaan tentang para istri Nabi dan wanita beriman secara khusus. Ayat 10, Allah membuat perumpamaan tentang orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Asbabun nuzul, ayat ini turun sebagai peringatan terhadap sebagian istri Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu menunjukkan sikap tidak sepenuhnya loyal dan taat kepada Nabi, sebagaimana dalam kasus peristiwa Madu dan Maria Al-Kibtiyah dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat 1-5. Allah mengingatkan bahwa menjadi istri Nabi tidak menjamin keselamatan bila tidak beriman dan taat. Istri Nabi Nuh dan Nabi Lut berkhianat secara akidah, bukan zina, dan tetap menerima ajab. Ayat 11, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun. Asbabun nuzul, ayat ini menggambarkan sosok Asya, istri Fir'aun, yang tetap beriman meski berada dalam kekuasaan tirani. Ini menunjukkan bahwa ketakwaan dan keselamatan seseorang tidak bergantung pada siapa pasangan hidupnya, melainkan pada imannya sendiri. Ayat 12, dan ingatlah Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya. Asbabun nuzul, Maryam dijadikan contoh ketakwaan dan kemurnian spiritual. Dia dipuji karena menjaga kehormatan dan memiliki hubungan yang kuat dengan Allah, bahkan menerima wahyu dan mukjizat meski bukan nabi. Relevansinya terhadap pendidikan, Quran surah At-Tahrim ayat 10-12 yang bisa kita ambil, yang pertama pendidikan karakter dan keteladanan. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya iman dan moral pribadi, bukan sekedar status sosial. Dalam pendidikan, ini menjadi dasar pentingnya pendidikan karakter, bukan hanya transfer ilmu saja. Dan yang kedua, keteladanan tokoh wanita. Asya dan Maryam adalah teladan wanita beriman, berani dan tangguh. Pendidikan harus menampilkan tokoh-tokoh ini untuk membangun keteladanan gender yang seimbang. Yang ketiga, pendidikan kritis terhadap lingkungan. Asya tetap beriman meski hidup di lingkungan Fir'aun. Ini mendidik peserta didik untuk tetap teguh memegang prinsip meski dalam tekanan lingkungan buruk. Yang keempat, kesetaraan dan tanggung jawab pribadi. Ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan dan kemuliaan spiritual adalah tanggung jawab individu, bukan karena hubungan keluarga. Dalam pendidikan, ini menjadi prinsip dasar bahwa setiap murid bertanggung jawab atas diri dan prestasinya sendiri. Dan yang terakhir, pentingnya pendidikan akhlak. Pentingnya pendidikan akidah. Yang terakhir, pentingnya pendidikan akidah. Istri Nabi Nuh dan Nabi Lut gagal karena lemahnya akidah. Maka pendidikan akidah yang kuat sejak dini penting untuk membentuk ketahanan spiritual siswa. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.